Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga 7 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima Antam, keenam Inco, dan ketujuh Tins. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,3% ke harga 6.459. Transaksi hari ini ada di 15,4 triliun sampai saat ini. Asing kembali net buy hari ini di 516 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG membentuk candle hammer terbalik di area resisten. Jadi perlu hati-hati. Ada peluang kalau saya lihat ISG turun dulu, mungkin bisa menutup gapnya ini di 6.400. Jadi ke arah ini buruk-buruknya ya, kalau memang arahnya uptrend ya bisa aja sampai turun ke 6.360. Jadi dia harus turun 1,5%, mungkin 2-3 hari dia turun pelan-pelan bisa, tapi habis itu kemungkinan mantul lagi. Jadi seperti itu ya untuk ISG. Kalau teori cup and handle-nya ini harusnya dia itu bisa naik sampai 6.700. Mungkin nunggu akhir tahun ya. Karena Oktober mungkin dia naik dulu, terus Novembernya ada koreksi sedikit, baru lanjut naik di Desember. Seperti itu kemungkinan pergerakannya kalau melihat histori sebelumnya. Oktober ini naik kan, November ada koreksi, terus Desember lanjut naik. Jadi seperti itu. Untuk ISG ini memang sudah area rawan ya, karena udah di area resisten dan belum breakout, kecuali kalau minggu ini ISG bisa tutup di atas 6.500 bagus. Arah selanjutnya 6.650 sampai 6.680. Jadi seperti itu. Untuk ISG, MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, berarti masih aman walaupun ada koreksi ya wajar. Yang penting nggak turun lagi dari 6.360. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang hari ini ditutup naik 5,83% ke harga 635. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco akhirnya mampu breakout area resisten 600 sampai 620 dengan volume yang besar. Jadi ini ada peluang Medco akan melanjutkan uptrend mengarah terdekat 700 sampai 750. Bagaimana yang ketinggalan atau yang belum punya barang, ya tunggu aja Medco ini koreksi 1-2 hari. Kalau mengarah ke dekat-dekat 600 ini spek buy aja, tinggal cut loss kalau jebol 600, karena ini ada terindikasi juga kalau nanti punya breakout 650 ini rounding bottom. Ya memang seperti itu, sama-sama uptrend keseringan akan membuat rounding bottom atau cup and handle karena polanya seperti itu. Nah ini ya bisa seperti ini neckline-nya di 650. Kalau dia breakout 650 ya lanjut 750. Kalau enggak, kemungkinan Medco konsolidasi dulu di area ini. Supportnya 600, resistennya 650. Kalau ditarik dengan Fibonacci, kalau dia koreksi ke 575, ya masih normal ya, masih wajar. Kalau Bapak Ibu yang beli di 600 mau cut loss di bawah 575 juga masih bisa. Kalau tolerernya 575. Jadi seperti itu ya. Untuk Medco yang sudah punya ya tetap hold aja, apalagi beli dari daerah bawah. Jadi seperti itu ya. Untuk Medco juga arahnya ke atas. Kalau dilihat histori sebelumnya, dia sudah breakout dari neckline 575 dan 600 juga dilewati. Ya harusnya Medco itu arahnya Windows dressing ke 750 terdekat dan bisa aja sampai 900 lagi. Jadi seperti itu ya. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, dan volume Medco juga naik yang cukup signifikan beberapa minggu dari volume hari sebelumnya. Jadi memang arahnya ke atas. Langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang di hari ini ditutup naik tipis 1,22% ke harga 330. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal
Elsa tutupnya pas di resisten ya. Jadi kuncinya ya besok. Kalau dia besok bisa lewat 3.30, apalagi tutupnya di atas 3.40, jadi besok harus naik sekitar 3,5%. Kalau bisa naik 3,5%, peluang akan confirm breakout, dan pola cup and handle-nya ini nggak terjadi, tapi pola yang terjadi itu adalah rounding bottom. Dan target kenaikannya ya seperti ini aja, kalau Bapak Ibu bisa simpel kok. Nah ya, 4.20 potensi upside bisa masih 26%. Cut loss ya, cut lossnya tipis saja. Kalau dia turun dari 3.30 ya udah cut loss bisa di 3.16 atau 3.14 nih. Nanti buyback di bawah sekalian di 300 atau di 300 nih kan. Kalau cut lossnya tadi sekitar 4%, jadi menyelamatkan cut loss sekitar 5%. Nanti buyback di bawah, karena misalnya ya besok ternyata koreksi dan tutupnya di bawah 3.30, ya yang terindikasi akan pola cup and handle. Yang penting nggak turun lagi dari 300 sampai 290 ya, maksimal dia turunnya ke 290 ini. Nah ini akan membentuk pola cup and handle. Mungkin konsolidasi dulu dia 2 minggu ke depan atau sampai November baru breakout. Tapi kalau dia mampu breakout langsung itu menarik. Jadi kalau 2 minggu ke depan Elsa bisa mencapai minimal 380, itu peluang bagus. Jadi kemungkinan November kalau terjadi koreksi ya dia paling ke bawah sini, retest area ini. Nah misalnya ya lah 2 minggu ke depan dia 380 terus koreksi sini selama November atau sideways seperti ini, baru dia uji 420 awal Desember dan breakout. Jadi Desember bisa aja dia menguji harga tertingginya waktu di Januari 2021 di 500. Dari harga sekarang ya potensi upside masih sangat tinggi ya, tapi itu hanya analisa ya, belum tentu juga sampai. Yang penting kalau namanya trading ya harus punya trading plan. Kalau nggak sesuai skenario ya udah jual dulu atau profit taking dulu. Kalau dia konsolidasi seperti ini kan, beli dekat support, jualnya di area resisten di area 370 380, nanti dia turun lagi beli lagi di bawah. Seperti itu aja ya. Untuk Elsa kalau dilihat arahnya masih akan uptrend, tapi ya mungkin ada koreksi dulu. Kalau gagal breakout 330 ini bisa aja dia koreksi di area bawah ini, dia membentuk cup-nya. Langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,33% ke harga 1.480. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Pegas hari ini diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas sudah 2 kali, bahkan 4 kali dia mencoba breakout 1.500 namun terus gagal. Tapi bagusnya koreksinya Pegas 2 hari ini dengan volume kecil. Jadi lihat besok lah, kalau dia besok bisa breakout 1.500, kalau mau coba spekulasi buy ya bisa buy on breakout dengan target terdekat 1.600, kalau mampu lewat 1.700 dan 1.800. Jadi menarik juga nih Pegas kalau buy on breakout ya, misalnya di 1.505 atau 1.510, target profitnya 1.600, 6%, cut loss cuma 3%. Tinggal cut loss aja kalau dia ternyata habis breakout terus turun lagi ke bawah, ya udah kalau tutupannya di bawah 1.500, kalau saya cut loss dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi 1.400, lebih dari itu jual. Karena untuk balik ke atas dia perlu waktu. Kalau masih ke 1.400 ini masih bisa ditahan di hold. Mungkin seminggu 2 minggu dia bisa balik ke atas. Tapi kalau sudah dia turun ke bawah sini ya, apalagi 15%, itu perlu waktu. Bisa aja dia konsol sini area bawah ini sebelum naik. Jadi mending cut loss, beli di bawah. Jadi rugi waktunya tuh nggak banyak, bisa ketutup cut loss sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Ini Pegas koreksi volume kecil, MACD-nya juga masih sangat tajam mengarah ke atas. Ya besok itu harus rebound. Tapi kalau ternyata ISG besok koreksi dan Pegas juga koreksi, ya tunggu di bawah aja di area 1.420 atau 1.430. Tinggal cut loss kalau jebol 1.400. Jadi seperti itu ya. Untuk Pegas juga potensi membuat rounding bottom
Dan kuncinya 1500 ini kalau di confirm breakout ya rally ke atas, strong bullish, pegas. Dan pegas juga sudah di atas EMA 200-nya, garis merah ini. Seperti itu untuk pegas. Langsung saja ke saham keempat, ada MDKA yang hari ini ditutup naik 12,77% ke harga 3090. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA juga ya rebound ya setelah breakout dari 2800 sampai 2900 neckline-nya ini. Area konsolidasinya dulu dan ini arahnya ke 3200. Jadi ya rata-rata mungkin ada yang ketinggalan retail karena naiknya tadi cukup cepat ya dari bawah sampai ke 2900-an ini. Jadi ya yang mau beli juga pasti mikir takutnya balik ke arah kan. Jadi wait and see aja dulu lah, tunggu dia koreksi atau di area mana. Kalau berapa ibu mau nekat beli di harga sekarang, yang penting punya trading plan. Cut loss-nya juga harus ketat. Misalnya cut loss kalau turun dari 3000, tutupannya di bawah 3000 juga bisa. Dan targetnya 3200. Jadi seperti itu. MACD-nya juga membentuk golden cross mengarah ke atas. Volume hari ini meningkat yang cukup signifikan. Tapi perlu Bapak Ibu perhatikan, setelah dia naik tajam biasanya ada koreksi. Nah, cari kesempatan lah kalau mau beli. Siapa tahu di koreksi yang cukup dekat dengan area 2900 ini. Tinggal buy, cut loss kalau turun dari 2900. Karena melihat dari histori sebelumnya, dia habis naik tinggi bisa merah lagi. Jadi seperti itu. Untuk MDKA, langsung saja ke saham kelima. Ada Antam yang hari ini ditutup naik 3,41% ke harga 2420. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam hari ini diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Tapi sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga nikel. Ternyata harga nikel hari ini kembali menguat ya. Sampai saat saya membuat video ini sudah naik 1,56% ya. Semoga aja kalau ditutup di atas 1500 peluang bagus. Besok untuk Antam akan lanjut. Karena Antam baru breakout dari resisten 2400. Ya, ini yang dulunya juga diuji berapa kali namun terus gagal. Ini kan dari Agustus dia coba breakout, akhirnya breakout tapi gagal 2600, dia turun lagi dan jebol lagi 2400 ke 2200 karena naik turun Antam ini 200 poin. Jadi ini dia breakout, tinggal kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy besok ya ini masih dekat support. Yang dulunya itu resisten 2400, tinggal cut loss kalau misalnya Antam besok balik arah atau tutupannya di bawah 2400. Dan target kenaikannya semoga aja nggak gap up. Kalau Bapak Ibu mau coba baru beli besok ya 2600, bahkan bisa ke 2680. Jadi seperti itu ya. Tapi neckline-nya ini dulu 2600. Kalau mampu di breakout ini bisa terkonfirmasi nanti double bottom. Nih kalau ditarik sini aja dulu. Nah ya, seperti ini. Ini bottomnya pertama dan yang kedua. Jadi seperti itu ya. Karena MACD-nya juga membentuk golden cross. MACD-nya naik, candle-nya atau harganya turun. Ya ini bisa terindikasi juga bullish divergence. Ya semoga aja minggu ini tetap bertahan di atas 2400. Kalau bertahan aman, berarti Antam terkonfirmasi breakout 2400 dan ya mungkin bisa sampai 2600 dan bisa lebih karena Antam ini sudah konsolidasi lama ya. Dari Maret dia konsol aja sampai Oktober. Jadi sudah hampir 7 bulan. Tinggal sekali lagi nunggu momentum. Kalau dia mampu breakout 2600 ini potensi bullish reversal. Ya hot aja yang punya dari bawah, apalagi beli dari 2200 ini ya sudah aman. Yang penting Antam nggak turun lagi dari 2400. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham ke-6, ada Inco yang hari ini ditutup naik juga 4,03% ke harga 5025. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco sudah breakout juga dari resisten kuat yang dulunya support kuat 4800. Ini berapa kali di reject dan ya arahnya ke atas Inco.
Targetnya 5.200, kalau mampu lewat baru ke 5.500. Bagi yang sudah punya ya hold aja, apalagi beli dari 4.500, 4.600. Yang penting Inco ini nggak turun dari 4.800. Tapi kalau Bapak Ibu mau profit taking, besok profit taking kalau Inco turun dari 5.000 ya, ini bisa angka psikologis juga nih, 5.000 dan dia breakout ya. Jadi besok kalau dia turun ke bawah 5.000 profit taking, atau kalau Bapak Ibu yang mau coba beli tapi disiplin dengan cut lossnya ketat ya bisa juga. Tinggal cut loss kalau Inco ini turun dari 5.000. Target profit 5.200. 3,5%, cut lossnya sekitar 2%. Ya memang tipis ya. Tinggal nunggu dia breakout ini 5.200 ya bisa ke 5.500, dan juga ini ada terindikasi, baru indikasi ya, belum tentu terjadi. Nah, ini ada pola sepertinya inverted head and shoulder. Bisa aja nih nanti dia ke sini lagi ke 4.800 dan sini. Nah, jadi seperti ini ya gambarannya. Kalau Bapak Ibu beli dari area 4.800, 4.900, kalau dia balik arah TP dulu, nanti balik di bawah. Tapi harusnya kalau memang mau membentuk pola inverted head and shoulder, Inco harusnya naik dulu ya. Oktober ini sampai 5.200. Jadi kalau nantinya gagal breakout 5.200, bisa aja dia koreksi. Pas di November dia membentuk shoulder di sebelahnya ini, dan Desember baru breakout 5.200. Bisa seperti itu pergerakannya, tapi itu hanya gambaran, hanya analisa dan belum tentu terjadi. Yang pasti terjadi itu price action yang dilihat setiap harinya. Jadi siapkan trading plan kalau mau beli saham. Seperti itu. Untuk Inco, langsung saja ke saham ke-7, ada TINS yang hari ini ditutup naik 5,97% ke harga 1.685. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TINS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS tadi juga masuk rekomendasi ya. Cuman dia gap up. Tadi antri beli. Mungkin kalau ada yang HK dapat. Karena hari Jumat kemarin beli sore itu cuman antam. Kemarin saya suruh beli hari Jumat untuk dijual hari ini. Tapi ternyata nggak sampai target harga jual ya. Tapi mungkin besok sampai target harga jual. Nah, jadi seperti itu. Untuk TINS juga arahnya uptrend. Cuman TINS ini kan gagal lagi. Dia breakout 1.700. Tinggal nunggu besok. Kalau besok dia bisa breakout 1.700. Potensi arah 1.800, atau langsung target aja 1.800, 1.900 ya. Nih, targetnya 1.900 dan 1.700. Nah, 1.800 nih ya bisa juga, cuman ini. Nah, dia harus breakout. Kalau dia breakout 1.700, kemungkinan itu konsolidasi di range harga ini. Support 1.700, resisten 1.900. Tapi ada neckline di 1.765. Ini bisa juga neckline. Neckline double bottomnya ya, banyak pola ya lah. Kalau dia lewat 1.700, ini malah ada pola rounding bottom. Nih, rounding bottom ya targetnya 1.900 bahkan 2.000. Jadi seperti itu. Untuk TINS apakah bisa spekulasi buy? Belum bisa, karena ini baru mendekati resisten. Kecuali kalau Bapak Ibu mau besok itu buy on breakout di 1.700. Targetnya 1.800 sampai 1.900. Seperti itu. Untuk TINS juga koreksi 3 hari volume kecil, dan hari ini dia rebound dengan volume besar. Dia sebenarnya juga breakout dari 1.650 ini ya. Yang berapa kali dia uji namun terus gagal. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BRPT yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 4,14% ke harga 925. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRPT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRPT kembali turun. Ini kalau dilihat kondisi seperti ini bisa terindikasi downtrend. Tapi coba dilihat dengan Fibonacci, ya dia juga di area 0,618 ya. Dengan kondisi seperti ini, ya besok harus rebound. Nggak ada cerita. Kalau dia besok turun lagi dari 920,
arahnya 850 bahkan bisa ke 800 ya, ini sekitar 840 850 lah. Jadi besok dia harus rebound. Kalau yang berani coba spekulasi buy, tapi tidak disarankan karena ini sahamnya masih arahnya ke bawah, ya coba aja spekulasi buy. Yang penting kalau dia tutup di bawah 920 cut loss dulu aja, karena ada peluang lanjut ke 840 karena ini juga nih dia ini downtrend dan konsisten di dalam downtrend channelnya. Ya ini kan dia berapa kali uji trend atas downtrendnya terus gagal terus, dan ini bisa juga pola dead cat bone. Setelah dia mantul dari 925 dia coba 975 gagal, dia turun lagi dan body candlenya juga kurang bagus. Ya kuncinya besok kalau mau memang aman ya dia harus rebound. Kalau dia lanjut turun ya ke bawah, mending cut loss dulu. Bagaimana yang punya dari atas ya tergantung masing-masing ya. Kalau yang sudah cukup dalam ya kalau nggak rela cut loss ya harus siap rugi waktu. Bisa nggak BRPT balik ke atas? Harusnya masih bisa karena juga mau windows dressing, tapi untuk tren jangka pendeknya sepertinya turun dulu untuk BRPT ya, kecuali besok dia rebound dan bertahan di atas 920. Seperti itu untuk BRPT. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.